adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kerajaan ini dipindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno pernah dikuasai oleh 3 dinasti. Ketiga dinasti tersebut adalah dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya merupakan dinasti dengan mayoritas pemeluk Hindu aliran Siwa, sedangkan dinasti Shailendra mayoritas pemeluk Buddha. Dinasti Isyana merupakan aliran kepercayaan yang diciptakan oleh Empu Sindok. Dalam sejarahnya, kerajaan Mataram kuno sempat terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya, Hindu, yang memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara, dan dinasti Shailendra, Buddha, di Jawa Tengah bagian selatan. Namun pada akhirnya kerajaan Mataram kuno dapat disatukan setelah Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Karena perbedaan dinasti tersebut, pusat pemerintahan Mataram kuno sempat berpindah pada era Sanjaya dan Shailendra. Pusat pemerintahan berada di Jawa Tengah. Sementara pada dinasti Isyana, pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Terdapat teori tentang perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Mataram kuno. Di antaranya perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan hingga ancaman bencana alam dari Gunung Merapi. Ditambah lagi tak adanya pelabuhan yang menyulitkan kerajaan Mataram kuno bekerja sama dengan kerajaan lain. Perpindahan ibu kota terjadi setelah Empu Sindok naik takhta usai wafatnya Raja Dyahwawa tahun 924 Masehi. Sayangnya kejayaan Mataram kuno era dinasti Isyana tak berlangsung lama dan sedikit meninggalkan warisan sejarah. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Kerajaan Mataram kuno terpecah dan dipersatukan lagi oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah raja ke-6 kerajaan Mataram kuno atau yang juga disebut sebagai Kerajaan Medang. Masa pemerintahan Rakai Pikatan menjadi penanda bersatunya dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra yang sebelumnya saling bersaing. Setelah kerajaan Mataram kuno berdiri, raja yang pertama kali memegang kuasa atas kerajaan tersebut adalah Raja Sanjaya dengan bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan taat beribadah. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram kuno semakin meluas dan rakyatnya hidup lebih sejahtera. Tak hanya itu, kerajaan Mataram kuno juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat pada abad ke-8, kepemimpinan kerajaan Mataram kuno dilanjutkan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Kemudian, setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan Mataram kuno mencapai kejayaan di bawah dinasti Shailendra yang dipimpin oleh Sri Dharmatungga. Perkembangan terjadi di berbagai bidang, mulai dari politik, ilmu pengetahuan, budaya, seni, hingga sosial. Selain itu, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno juga disebut-sebut semakin meluas mencapai semenanjung Malaka. Setiap kali berganti raja, kerajaan Mataram kuno terus mengalami perkembangan dan berhasil mencapai masa emasnya. Kerajaan Mataram kuno yang sebelumnya terpecah berhasil disatukan setelah Rakai Pikatan dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dinasti Shailendra. Pramodawardhani merupakan putri mahkota dari Samaratungga, raja kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sejak 792 hingga 835 Masehi. Dengan demikian, setelah Raja Samaratungga wafat,
Rakai Pikatan naik takhta memimpin Kerajaan Mataram kuno sejak tahun 840 sampai 856 Masehi. Sayangnya, pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani ternyata tak disukai oleh Balaputra Dewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara. Akibatnya, terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa memperebutkan takhta kerajaan. Perang saudara berakhir dengan kekalahan di pihak Balaputra Dewa, sehingga Rakai Pikatan meneruskan takhta kerajaan Mataram kuno. Selama memerintah, baik Rakai Pikatan atau sang istri sama-sama menjunjung tinggi toleransi beragama, mengingat keduanya beda agama. Untuk mendukung toleransi perbedaan tersebut, Rakai Pikatan mendukung pembangunan candi bercorak Hindu maupun Buddha. Pada tahun 842, Candi Borobudur bercorak Buddha diresmikan. Sementara itu, karena Rakai Pikatan beragama Hindu, ia membangun Candi Prambanan. Sementara pada dinasti Isyana pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Terdapat teori tentang perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Mataram kuno. Di antaranya perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan hingga ancaman bencana alam dari Gunung Merapi. Ditambah lagi tak adanya pelabuhan yang menyulitkan kerajaan Mataram kuno bekerja sama dengan kerajaan lain. Perpindahan ibu kota terjadi setelah Empu Sindok naik takhta usai wafatnya Raja Diahwawa tahun 924 Masehi. Sayangnya kejayaan Mataram kuno era dinasti Isyana tak berlangsung lama dan sedikit meninggalkan warisan sejarah. Demikian ulasan singkat tentang kerajaan Mataram kuno. Sobat Mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.